saya namanya Adi Sucipto, ibu saya namanya Dwi Nawangwulan. Jadi Jawa sekali gitu. Iya, cuma waktu dulu katanya beliaunya ngidamnya telenovela. Oke, makanya namanya Alfredo gitu. Nama lengkapnya Alfredo Dilan. Nah, Dilan itu sebenarnya gabungan dari nama orang tua saya. Adi dan Wulan, betul. Makanya ada Dilannya. Nah, nama usaha ini kebetulan namanya adalah Dilan Mesindo. Ya, Dilan Mesindo. Mesindo itu adalah doa. Ada kepanjangannya. Artinya menginspirasi Indonesia. Begitu. Jadi ada Dilan menginspirasi Indonesia seperti itu. Nah, tadi mungkin sudah di spill ya tadi ya sama Mas Harul tentang iya. Jadi bukan usaha itu by design sebenarnya. Tapi justru karena kepepet awal mulanya. Jadi orang tua saya dulu, utamanya mama saya, itu dulu ikut orang ya bekerja gitu, profesional selama 17 tahun. Begitu. Lalu kemudian dulu yang mengawalin berkebun adalah kakek nenek. Jadi saya ini adalah generasi ketiganya, betul. Jadi saya ini bukan perintis, tapi setengah pewaris. Kan ada katanya generasi pewaris ya gitu, ada generasi pewaris dan perintis begitu. Jadi saya akui memang saya setengah-setengah lah, oh, gitu. Karena ya kita dapat apa namanya ya bersyukur ada kebun yang ada kita tempati sampai saat ini seperti itu. Tapi memang problemnya ketika 2010-an awal itu apel sudah mulai turun, jadi sudah agak berat untuk kita para petani gitu, sehingga waktu itu terpikir gimana caranya kita mengolah buah apel supaya apel itu nggak langsung dijual ke tengkulak. Awalnya cuma itu aja gitu, jadi nggak terpikir untuk akan besar atau bagaimana, tidak sama sekali. Bahkan orang tua saya sendiri waktu itu, mama saya mencoba untuk mengawalin, mencoba membuat produk, itu pun sebenarnya juga ragu-ragu gitu. Karena ketika memasarkan produk ke toko itu juga nggak semudah itu ternyata, kan begitu ya, ibu ya, seperti itu. Sehingga yang mengadakan Provinsi Jawa Timur ya, waktu dulu saya juga tidak terpikir sama sekali untuk usaha, bahkan orang tua juga tidak mendukung, tidak mendorong saya atau memaksa saya untuk usaha juga begitu ya. Waktu itu tahun 2016-an, waktu itu ada kompetisi dari Provinsi Jawa Timur, waktu itu mengumpulkan UKM ya se-Jawa Timur. Bahkan waktu itu kita masih bentuk proposal bisnis begitu, belum ada produknya ya, masih sekedar ide sama prototipe begitu. Kemudian diseleksi. Nah, waktu itu seleksinya hasilnya adalah 5 besar, dan 5 besar itu diajak untuk pergi ke luar negeri untuk studi banding. Waktu itu ke Jepang, Bapak Ibu. Nah, saya dulu motivasinya cuma pingin tahu rasanya naik pesawat sama ke luar negeri itu gimana. Itu. Awalnya cuma itu. Nggak terpikir untuk usaha gitu. Cuma ternyata ketika presentasi dan sebagainya lolos. Gitu. Dari situlah, pulang dari situ mulailah pemikiran saya agak terbuka. Oh, Ibu. Jadi mulai agak, oh ternyata di luar negeri itu orang yang punya usaha walaupun cuma kecil, bahkan cuma ide bisnis saja itu sangat dihargai gitu. Apalagi lihat di sana ada industri-industri begitu, saya melihat wah kok kayaknya keren ya orang punya usaha gitu, punya tempat yang representatif dan sebagainya, itu kayaknya keren sekali gitu. Dari situlah saya mulai agak kebuka pemikiran dan merasakan pertama kali naik pesawat terbang waktu itu. Jadi waktu dulu saya belum pernah gitu. Nah, dari situ mulai terpikir. Tapi Bapak Ibu, moga Mas Harum minta tolong dibantu. Keinginan untuk usaha itu muncul, gitu ya, mulai muncul seperti itu. Nah, oke, Bapak Ibu, saya akan mau sedikit kasih materi karena semuanya sudah punya usaha apel untuk menjadi body lotion. Iya, seperti itu. Karena cita-citanya adalah Batu ini adalah tempatnya agroindustri. Tapi ketika dulu ditanya di mana tempat agroindustrinya, belum ada yang representatif lah. Gitu. Makanya kita punya cita-cita, punya mimpi, kita harus bikin gitu. Kalau misalkan dulu petani cuma bikin buahnya dilempar begitu aja ya ke tengkulak, kita ingin coba olah sampai dia seberapa jauh sih kita bisa R&D produk ini gitu. Nah sekarang makanya kita coba untuk keluarkan namanya body lotion gitu ya. Jadi nggak cuma jadi makanan atau minuman saja. Oke, terus next. Dan ya agak dengkul ya, itu modal dengkul itu. Tapi dengkulnya pun juga dengkulnya bareng-bareng gitu ya. Jadi kita memang modalnya waktu itu sangat terbatas dan kita mendapatkan salah satu insight ya, dapat masukan, terus kemudian kita juga dapat mentoring itu salah satunya melalui kompetisi bisnis.
Jadi diakui atau tidak, ya saya merasakan pengusaha itu butuh mentor sebenarnya yang membantu mengarahkan harusnya kemana gitu. Karena kalau kita tanpa mentor itu agak lama prosesnya. Kita punya uang 10 juta dibuat modal begitu, ternyata gagal, habis harus mengumpulkan lagi uang. Harus ini mulai dari nol dan sebagainya. Belajarnya terlalu lama. Sehingga memang yang membuat kita salah satu develop adalah ketika tahun 2019 kita kebetulan mendapatkan hibah modal usaha dan memenangkan namanya kompetisi bisnis Diplomat Sukses Challenge Wismilak. Itu secara nasional dan kita dapat modal. Waktu itu jurinya Pak Helmi Yahya. Jadi kita dimonitoring selama 2 tahun. Ya, itu yang membuat kita agak percaya diri. Dulu juga tidak percaya diri. Karena awal-awal kita juga sebenarnya waktu ikut kompetisi masih di garasi rumah juga. Mas Arul ini mulai ikut dari awal, jadi sudah 5 tahunan bersama kita. Dulu badannya nggak seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi itu yang membuat kita percaya diri juga waktu itu. Seperti itu. Oke, Mas Arul, next. Oke, sekarang saya mau tanya dulu. Cari marketnya dulu atau kita bikin produknya dulu biar tahu. Ayo, yang mana? Market mungkin bisa dikasih tahu alasannya Ibu. Menurut saya market sepertinya kita punya kenalan banyak dulu, pengen tahu orang-orang kebutuhannya apa, habis baru kita mempelajari yang lainnya, baru mikir produknya ke depannya cocok sama kita itu apa. Terima kasih. Kak siapa? Kak Dian. Oke. Jadi ada yang bilang cari market begitu. Yang konek sama produk kita. Usahanya apa? Kedai makanan. Oh, makanan. Oke, siap. Kafe begitu. Oh, masih kedai. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau jawab? Ada yang bilang katanya kalau nggak ada produknya mau masarkan apa masan itu? Ada juga yang seperti itu. Ayo mungkin ada analogi sedikit. Oke, Mas Arul, minta tolong di next. Kita analoginya adalah kita akan jualan donat. Ya, Bapak Ibu, kita akan coba jualan donat. Kira-kira ya, kalau biasanya kan kalau UKM itu ya, ini kami juga mengalami juga pada waktu itu. Biasanya kalau kita UKM itu bikin donat itu biasanya kan wis gawe dhisik gitu ya, bikin dulu. Terus habis itu anaknya gitu ya mungkin atau ponakannya suruh nyoba. Ya Pak, enak enggak gitu kan? Enak. Terus kemudian biasanya dipasarkan lewat apa biasanya? Kalau ibu-ibu bukan mulut ke mulut. Kalau itu lewat apa? Story WA gitu ya atau grup-grup. Ayo Bapak Ibu kita bikin donat gitu ya. Harganya sekian. Nah, gitu. Biasanya bisa langsung laku nggak? Enggak. Terus kemudian biasanya kita dapat review nggak biasanya? Oh, kok kadang iya, kadang enggak. Kalau review kadang-kadang gimana, Ibu? Biasanya, anu ya, terlalu mahal. Oh ya, ada yang bilang kadang-kadang, anu terlalu manis, gitu ya. Ada yang ini terlalu mahal, kemasannya kurang bagus, gitu ya. Sehingga akhirnya kita balik lagi, produknya balik lagi. Sekarang saya harus menentukan dulu. Saya akan jual donat ini, ya. Saya akan jual donat ini ke kantin-kantin sekolah SD yang ada di Malang misalkan. Ya, kita akan jual ke sana. Kira-kira Bapak Ibu semuanya. Kira-kira kalau saya jual donat, kira-kira harganya berapa untuk anak-anak SD di kantin? 2000. Kenapa kok 2000? Karena anak sekolah. Sangunya sedikit. Oke, berarti kita sudah bisa menentukan harga terlebih dahulu. Kenapa kok 2000-an lah? Kita pakai 2000-an karena mungkin sangunya anak SD cukupnya segitu kan gitu ya. Mereka bawa uang ya, tapi rata-rata mungkin segitu gitu ya. Mereka akan keluarkan uang ya, daya belinya anak SD paling berapa sih gitu ya. Kalau bikin donat untuk anak SD harga 2000, kira-kira bahan bakunya perlu yang bagus atau yang biasa-biasa aja atau gimana kira-kira? Yang biasa saja. Kenapa kok biasa saja? Iya, biar harga jualnya nyukupi. Iya, terjangkau. Sehingga bahan bakunya oke, kita bisa menentukan berarti harganya bahan bakunya nggak perlu. Penting. Kenapa kok penting? Biar menarik. Karena anak sekolah hari ini makan yang
apa rasa coklat, besoknya kalau bisa nyoba yang lainnya kan itu ya. Jadi kalau bisa variannya agak dibanyakkan. Ukurannya kira-kira kecil ya, standar ya, disesuaikan, pokoknya harga 2000 itu cukup begitu ya. Terus kemudian saya mau titip di satu kantin itu 10 donat, tapi target saya adalah satu desa, satu kelurahan. Satu kelurahan itu mungkin anggap aja ada 10 sekolahan SD, berarti saya satu hari harus bikin 100. Dari situ kita bisa nggak menghitung modalnya? Bisa, berarti saya harus bikin adonan kira-kira untuk 100. Terus kemudian kalau gitu saya harus butuh loyang atau ini yang ukurannya untuk bisa bikin 100 donat. Kira-kira Bapak Ibu, dengan seperti itu, enakan mana? Pilih marketnya dulu atau bikin produknya dulu? Iya, marketnya dulu. Jadi menentukan dulu saya mau jual di mana dulu. Itu yang paling penting. Jadi itu dulu, berangkatnya di situ dulu, Ibu-ibu. Kadang-kadang kita soalnya itu rada sporadis ya, jadi kita punya bikin dulu wes pokoknya tawar nombor 5.000 10.000 kan gitu ya. Aku bikin modalnya sama ini ya dijualnya sekarang dibalik, jadi kita balik, jadi kita tentukan dulu daya belinya seberapa baru kita bikin produknya, itu lebih enak ya, seperti itu. Oke.